Seorang wanita ibu rumah tangga menyinggung selingkuhannya sendiri berujung tinggal nama. Ratmiati, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun, punya suami bernama Sukardi. Antara dirinya sudah cukup lama menikah, namun tak ada kunjung punya anak. Menurut para tetangga, Ratmiati memang dominan di keluarga hingga Sukardi pun mengaku takut kepada Ratmiati. Apapun yang dilakukan Ratmiati dan apapun yang dibicarakan Ratmiati, sang suami selalu setuju. Setelah cukup lama berumah tangga namun tak mendapatkan momongan, akhirnya pasangan ini pun mengadopsi seorang anak laki-laki dan berharap mereka bisa punya momongan. Ini adalah pancingan. Namun hingga nampaknya 17 tahun rumah tangga mereka dan kini sang anak sudah berusia 6 tahun tak kunjung ada momongan. Sementara Ratmiati punya tetangga bernama Doyo. Saat itu Doyo tinggal bersama sang istri. Namun saat itu juga Doyo mendapatkan kunjungan dari anaknya dari istri pernikahan dulu. Doyo pun memperlihatkan sang anak nampak cantik dan sempat berpapasan dengan Ratmiati. Saat itu Ratmiati memuji kecantikan anak dari Doyo. Bahkan dari saat itu pula lah mereka keduanya dekat. Bahkan belakangan juga Ratmiati menginginkan anak dari Doyo, keduanya dekat. Ratmiati kerap menggoda Doyo. Saat itu juga Ratmiati menyebutkan kepada Doyo kalau dirinya tertarik pada Doyo dan berharap punya anak dari Doyo bisa secantik dan seganteng Doyo. Tebar pesona dan rayuan Ratmiati membuat Doyo pun akhirnya lemah, hingga akhirnya mereka berselingkuh di belakang istri Doyo dan di belakang Sukardi, suami dari Ratmiati. Perselingkuhan mereka memang tak pernah dicurigai para tetangga. Menurut para tetangga, mereka dekat karena tetangga saja. Apalagi Sukardi, dirinya tak pernah menyangka kalau dirinya diselingkuhi sang istri. Perselingkuhan Doyo dengan Ratmiati membuat mereka melakukan hubungan suami istri kerap beberapa kali di rumah Ratmiati saat Sukardi sedang tak ada di rumah. Saat itu pun bahkan nampaknya Ratmiati bahagia karena ternyata berhasil. Ratmiati hamil setelah berpuluh-puluh tahun dirinya tak hamil setelah menikah dengan Sukardi. Kehamilan Ratmiati menjadi kebahagiaan semua orang, namun tanpa disadari kalau anak tersebut bukanlah anak dari Sukardi. Bahkan saat akhirnya Ratmiati melahirkan, para tetangga memang menjenguk salah satu Doyo. Doyo pun menjenguk dan bahkan menggendong anak yang dirinya tahu kalau itu adalah anak kandungnya. Merasa bersalah apalagi kini ada anak, Doyo pun ingin mengakhiri perselingkuhannya bersama Ratmiati. Namun nampaknya keinginan Doyo ini membuat Ratmiati ngamuk. Ratmiati yang tak ingin putus ingin meneruskan perselingkuhan, bahkan tak segan-segan. Ratmiati pun mengancam Doyo kalau dirinya memutuskan perselingkuhan ini, Ratmiati akan bicara kepada istri Doyo dan jujur kalau mereka punya anak. Tak ada pilihan, Doyo pun melanjutkan perselingkuhan ini meskipun dirinya tak enak hati kepada sang istri. 25 September 2019, Sukardi yang saat malam itu bosan akhirnya keluar pergi dengan tetangga lainnya untuk minum kopi. Namun saat dirinya sudah selesai jam 10 malam, Sukardi pun pulang. Sampai rumah, Sukardi bingung kenapa pintu terbuka dan lampu pun mati. Sukardi memanggil nama sang istri namun tak menemukan, hingga akhirnya ke belakang Sukardi kaget menemukan sang istri tengah tergeletak di lantai kamar mandi. Menggendong sang istri, Sukardi pun langsung meminta tetangga untuk mengantarnya ke rumah sakit. Dokter memeriksa, ternyata Ratmiati sudah meninggal dunia. Keluarga pun gak tahu alasannya apa, namun besar kemungkinan karena terjatuh di kamar mandi. Saat pihak rumah sakit ingin otopsi, akhirnya pihak keluarga pun memberikan izin. Setelah otopsi ternyata ditemukan ada 9 luka pukulan di kepala Ratmiati, bukan karena terjatuh. Ratmiati meninggal karena dipukul seseorang. Keluarga yang kaget akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang untuk menyelidiki kasus Ratmiati. Polisi ke TKP bahkan menemukan barang bukti di kamar mandi. Ada batu cor, ada juga batu popping block dan ada handphone berwarna putih. Polisi pun meminta keterangan dari para tetangga. Mendengar menurut tetangga kalau Ratmiati memang dekat dengan Doyo. Bahkan tak lama pihak kepolisian menemukan ada SMS mesra antara Doyo dengan Ratmiati. Polisi pun mencari barang bukti lain. Ketahuan mereka berselingkuh dan polisi menemukan bukti yang kuat, ada sidik jari di baju Ratmiati, yaitu sidik jari Doyo. Polisi yang langsung mencari Doyo namun ternyata Doyo sudah kabur. Akhirnya pihak kepolisian mengamankan Doyo di rumahnya usai sempat kabur dan saat ditangkap Doyo tak melakukan perlawanan. Bahkan saat diinterogasi di kantor polisi, Doyo pun mengakui kalau dirinya menghabisi Ratmiati karena tersinggung. Suami Ratmiati sendiri tak menyangka istrinya berselingkuh,
Bahkan tak percaya kalau Doyo tetangganya sendiri yang dekat dengan dirinya tega kepadanya. Kini Doyo pun mengaku kepada pihak kepolisian motifnya karena dirinya tersinggung. Saat itu Ratmiati membahas tentang keperkasaannya. Saat tersinggung, Doyo pun langsung memukul Ratmiati dari belakang. Hingga pada akhirnya Ratmiati pun lemas dan tak berdaya. Doyo pun meninggalkan Ratmiati yang sudah tak bernyawa lagi. Doyo memang sempat kabur ke rumah orang tuanya, bahkan sempat kabur ke rumah orang pintar sebelum dirinya kembali ke rumah dan diamankan pihak kepolisian. Setelah menjalani beberapa persidangan, Doyo pun dinyatakan bersalah dan Doyo dihukum hukuman 15 tahun penjara. Meskipun Sukardi akhirnya tahu kalau anak Ratmiati adalah bukan anaknya melainkan anak Doyo, namun Sukardi tetap menyayangi sang anak dan menyebutkan kalau anak tersebut adalah anaknya. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini, ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.